Nah kita bicara soal hidup, ini ya namanya hidup pasti aja ada ujiannya, terutama masalah ini nih. Ustadz Maulana tahu nggak nih kira-kira apa nih yang paling berat nih ujian hidup nih? Hampir semua pernah mengalami nih. Ujian ketenangan. Betul, nah apalagi di tengah pandemi seperti ini membuat kita gelisah karena ekonomi sulit, kita juga jadi ada beberapa orang yang mau makan aja susah. Nah ini mumpung kita lagi bahas tentang doa, ada nggak sih doa mustajab yang mampu menghilangkan ujian khususnya ketika kita itu diuji dengan kelaparan, bahkan ini katanya bisa melimpahkan kebaikan. Nah itu kira-kira doa apa Ustadz Maulana, mohon penjelasannya, Oke, silakan dijawab. Masya Allah, tabarakallah, izin Ustaz Bani, Ustaz Sam, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di bulan Syawal ini siapa yang puasa Syawal di awal Syawal, maka rahmat Allah datang padanya atau mencuri rahmat Allah. Ketika dia berpuasa Syawal di pertengahan Syawal berarti membuat ibadahnya tambah berkah karena ada ayyamul bid 13, 14, 15. Dan ketika dia Syawalan akhir Syawal maka meraih ampunan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menarik sekali kalau berbicara tentang bagaimana ada enggak doa yang menghilangkan kegelisahan hidup. Sebenarnya kaya miskin itu tergantung di sini. Dari hati. Meskipun kita banyak harta tapi belum tentu kaya hati. Karena banyak orang banyak hartanya tapi merasa dia kekurangan terus. Tapi ada orang miskin tertawa ketika dia berjalan, tidak naik kendaraan. Dia mungkin naik sepeda ontel tapi tertawa. Masya Allah. Kenapa? Ini nih. Makanya qanaah, merasa cukup. Kalau cukup, ya saya tertarik juga dengan tausiah tadi Sasbani. Seandainya Nabi Musa kan cadel, tapi luar biasa. Justru Nabi Musa lah yang bisa berdialog dengan Allah. Betul. Justru Nabi Musa lah berdialog kepada Allah. Nah ini ada doa juga nih. Doanya Masya Allah, tabarakallah. Pokok, aduh, Sasam yang baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Stop dulu, bisa dibuka surah Al-Qasas ya. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas atau surah ke-28. Silakan dibuka. Sudah dibuka sambil didengarkan. Nanti ini caranya, cara mengamalkannya ini. Karena ini Nabi Musa betul-betul fakir. Apa itu fakir? Tahu nggak fakir? Tidak ada pendapatan. Tidak ada pekerjaan. Fakir ada miskin. Kalau miskin ada pendapatan, ada pekerjaan. Tapi tidak cukup. Tapi tidak cukup. Saya kasih dulu doa amalan saya ya. Amalan saya itu Allahumma bidialalika an-naramika wa ifadlika amman siwaka. Ya Allah, janganlah engkau membuat tanganku mengenada kepada manusia. Masya Allah. Itu kalau saya. Ini kalau saya, tapi ini kalau saya mau kasih susah karena di hadis ya. Bukan di ayat. Kalau ini kan yang kita mau sampaikan ini doa-doa mustajab yang ada di Al-Quran. Tepatnya di surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 24. Tolong diamalkan ketika kita merasa sedih, tengah malam kita nangis, kita sedih. Atau melihat ada brosur, ada kerjaan, ada atau kita lihat ada pekerjaan, aku mau seperti dia. Maka baca doanya Nabi Musa. Ini kembali lagi, doa Nabi Musa ketika dia berada di pinggir sumur. Yang melihat ada sosok wanita anaknya Nabi Syuaib yang 2 orang. 2 putrinya Nabi Syuaib, lalu beliau berdoa dan ternyata Allah kasih pekerjaan, Allah kasih istri, dan Allah kasih semua kepada Nabi Musa. Silakan Ustaz Sam, kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Amin amin ya rabbal alamin. Pendek kan tapi bisa diamalkan. Masya Allah, mudah-mudahan ini dengan membaca doa ini apa-apa yang kita takutkan dan apa yang kita inginkan juga sekaligus bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin. Jamaah siapin catatannya ya, karena ini banyak sekali doa-doa mustajab yang insya Allah akan bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Nah,